Bayangkan sebuah perdebatan yang awalnya tampak biasa, namun berakhir dengan keheningan yang memalukan. Seorang pendeta yang terkenal cerdas dan berani menantang keyakinan umat Islam, berdiri penuh percaya diri di hadapan banyak orang. Dengan nada menekan, ia melontarkan pertanyaan tentang larangan babi dalam Islam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tak ada teriakan, tak ada amarah. Hanya satu jawaban sederhana, namun cukup untuk membuat sang pendeta terdiam, terpaku, dan kehilangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran ini, tempat kita bersama-sama menyelami kisah-kisah yang penuh kebijaksanaan, kecerdasan, dan pelajaran hidup abadi. Di sini, setiap kisah bukan hanya hiburan, tetapi juga refleksi yang dapat menenangkan hati dan menambah wawasan. Sebelum kita membahas kisah luar biasa Abu Nawas ini, dukung saluran ini dengan menekan tombol berlangganan. Sukai video ini dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda, agar kebaikan dan pengetahuan dari kisah ini dapat terus mengalir. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, kota yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pertemuan berbagai pemikiran, suasana pasar dan masjid tampak lebih ramai dari biasanya. Para pedagang membuka lapak sejak fajar. Para penuntut ilmu berdiskusi di serambi masjid, dan para musafir dari berbagai negeri singgah untuk beristirahat. Baghdad bukan hanya kota perdagangan, tetapi juga tempat bertemunya keyakinan, gagasan, dan perdebatan yang seringkali menguji kecerdasan dan kebijaksanaan manusia. Di tengah hiruk-pikuk itu, datanglah seorang pendeta dari negeri seberang. Jubahnya rapi, salib tergantung di dadanya, dan langkahnya mantap seolah membawa keyakinan yang tak tergoyahkan. Kabar kedatangannya segera menyebar. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai berbicara, cerdas menyusun argumen, dan gemar menguji keyakinan orang lain melalui perdebatan terbuka. Bukan sedikit orang yang merasa terusik oleh caranya, namun banyak pula yang penasaran akan tujuan sebenarnya. Pendeta itu tidak datang dengan pedang atau ancaman, melainkan dengan kata-kata. Ia menyatakan ingin berdialog, namun dalam hatinya tersimpan keinginan untuk menunjukkan kelemahan ajaran Islam di hadapan umum. Baginya, perdebatan adalah panggung, dan setiap pertanyaan adalah senjata untuk menggoyahkan keimanan orang-orang yang mendengarnya. Kabar kedatangan sang pendeta akhirnya sampai ke telinga para ulama dan cendekiawan Baghdad. Sebagian menyambutnya dengan sikap hati-hati, sebagian lainnya memilih mengamati dari kejauhan. Mereka memahami bahwa tidak semua dialog lahir dari niat mencari kebenaran. Ada yang datang hanya untuk menguji, bahkan menjatuhkan. Di tengah kerumunan orang yang berkumpul hari itu, hadir pula Abu Nawas. Ia tidak menonjol, tidak pula berusaha menarik perhatian. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, seolah ia hanya seorang pendengar biasa. Namun siapa sangka, di balik sikap santainya, tersimpan kecerdasan yang kelak akan mengubah arah perbincangan. Hari itu, tanpa disadari banyak orang, sebuah pelajaran besar sedang menunggu untuk disampaikan, bukan melalui teriakan atau perdebatan panas, melainkan lewat kebijaksanaan yang sederhana namun mengena. Kerumunan semakin padat ketika sang pendeta akhirnya berdiri di tengah-tengah masyarakat Baghdad. Tatapannya menyapu orang-orang di sekelilingnya, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata yang akan ia ucapkan didengar oleh semua telinga. Dengan suara lantang namun terkontrol, ia membuka pembicaraan. Nada bicaranya tenang, tetapi terselip keyakinan yang kuat, bahkan sedikit kesombongan, bahwa pertanyaannya akan sulit dijawab. "Wahai kaum muslimin," katanya, "aku mendengar bahwa dalam agama kalian, babi diharamkan untuk dimakan. Padahal Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Jika Dia menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, mengapa justru ciptaannya sendiri dianggap najis dan terlarang?" Pertanyaan itu meluncur tajam, menghantam keheningan seperti anak panah. Suasana yang tadinya riuh, perlahan berubah sunyi. Orang-orang saling berpandangan, beberapa terlihat mengernyit, sebagian lain menundukkan kepala, mencoba mencerna maksud di balik kalimat sang pendeta.
Pertanyaan itu tidak hanya mempertanyakan hukum, tetapi juga seakan menyentuh hakikat keimanan dan kebijaksanaan Tuhan. Pendeta itu melanjutkan dengan senyum tipis. Bukankah melarang sesuatu berarti merendahkan ciptaan Tuhan itu sendiri? Tambahnya, seolah menaburkan keraguan di hati pendengarnya. Kata-katanya disusun rapi, terdengar logis, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Bukan karena isinya benar, melainkan karena cara penyampaiannya mampu mengguncangkan pikiran orang awam. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang merasa tersinggung, ada pula yang bingung harus menjawab bagaimana. Para ulama yang hadir memahami bahwa pertanyaan ini bukan sekedar rasa ingin tahu. Ini adalah pertanyaan yang sengaja dirancang untuk menjebak, untuk memancing perdebatan panjang yang bisa mengaburkan kebenaran. Sang pendeta menunggu dengan sikap percaya diri. Ia yakin diamnya kerumunan adalah tanda kemenangan awal. Baginya keheningan itu berarti keraguan telah tumbuh. Namun ia tidak menyadari satu hal penting, bahwa ketenangan bukan selalu pertanda kekalahan. Terkadang, diam adalah awal dari jawaban yang jauh lebih kuat. Di sudut kerumunan, Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia tidak tergesa-gesa, tidak pula terpancing emosi. Matanya tajam, pikirannya bekerja. Ia memahami bahwa pertanyaan yang mengusik ini membutuhkan jawaban yang bukan hanya benar, tetapi juga bijaksana. Sebab satu jawaban keliru bisa menyalakan api perdebatan, sementara satu jawaban tepat bisa memadamkannya seketika. Dan saat itulah, tanpa banyak orang sadari, arah cerita mulai berubah. Keheningan yang tercipta setelah pertanyaan sang pendeta terasa semakin berat. Udara seakan mengeras, membuat setiap orang enggan bergerak atau bersuara. Para ulama yang hadir saling berpandangan. Bukan karena mereka tidak mengetahui jawabannya, melainkan karena mereka memahami betul situasi yang sedang terjadi. Pertanyaan itu bukanlah undangan untuk mencari kebenaran, tetapi umpan yang siap menyeret siapapun ke dalam perdebatan panjang dan melelahkan. Beberapa ulama menundukkan kepala, mengusap janggut mereka dengan pelan. Dalam benak masing-masing, jawaban-jawaban telah tersusun rapi. Ayat-ayat Al-Quran, penjelasan tentang hikmah syariat, serta dalil-dalil rasional yang kuat. Namun mereka juga sadar, menjawab dengan dalil semata di hadapan orang yang datang dengan niat menantang, seringkali hanya akan memperkeras suasana. Kebenaran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi pertengkaran. Salah seorang ulama senior hampir saja melangkah maju. Bibirnya terbuka, nafasnya ditarik dalam-dalam. Namun ia kembali duduk. Ia tahu, jika ia berbicara saat itu, perdebatan bisa melebar kemana-mana. Sang pendeta mungkin akan membalas dengan pertanyaan lain. Lalu pertanyaan berikutnya, hingga tujuan awal, mencari kebenaran, terkubur oleh keinginan untuk menang. Orang-orang awam yang menyaksikan mulai salah paham. Mereka mengira diamnya para ulama adalah tanda kebingungan atau kelemahan. Bisik-bisik pelan terdengar di antara kerumunan. Sebagian hati mulai gelisah. Namun para ulama tetap tenang. Mereka memilih menjaga suasana, menunggu saat yang tepat. Karena mereka percaya bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan cepat, melainkan dengan cara yang paling tepat. Di sisi lain, sang pendeta semakin percaya diri. Ia menegakkan tubuhnya, matanya berbinar seolah melihat celah kemenangan. Dalam pikirannya, keheningan itu adalah pengakuan tak langsung bahwa pertanyaannya terlalu sulit untuk dijawab. Ia menunggu, sambil menyimpan senyum kecil yang nyaris meremehkan. Namun di antara kerumunan itu, ada satu sosok yang mengamati dengan sudut pandang berbeda. Abu Nawas memperhatikan bukan hanya kata-kata sang pendeta, tetapi juga reaksi orang-orang di sekitarnya. Ia memahami bahwa saat ini bukan soal siapa yang paling banyak berbicara, melainkan siapa yang mampu mengubah arah perbincangan. Ia melihat kegelisahan orang awam, kesabaran para ulama,
dan kesombongan yang perlahan tumbuh di wajah sang pendeta. Dalam diam itu, Abu Nawas mulai menyusun langkah. Ia tahu, jika situasi dibiarkan terlalu lama, keraguan bisa berkembang. Maka diperlukan jawaban yang bukan sekadar benar, tetapi juga mampu menenangkan, mematahkan kesombongan, dan mengembalikan keyakinan. Dan saat itulah, tanpa suara, ia bersiap untuk melangkah maju, membawa kebijaksanaan yang akan mengejutkan semua orang. Di tengah keheningan yang semakin menekan, sebuah gerakan kecil tiba-tiba menarik perhatian. Dari barisan belakang kerumunan, seorang pria melangkah maju dengan santai, seolah tidak merasakan beban suasana yang membuat banyak orang menahan nafas. Dialah Abu Nawas. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang, dan langkahnya ringan, jauh dari kesan seseorang yang hendak terlibat dalam perdebatan besar. Beberapa orang mengenalnya dan saling berbisik pelan. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang unik. Ia bukan ulama besar yang selalu berbicara dengan dalil panjang, bukan pula orator yang lantang. Namun siapapun yang pernah mendengar kisah-kisahnya tahu satu hal. Kata-katanya seringkali sederhana, tetapi mampu menembus pikiran dan hati sekaligus. Abu Nawas berhenti beberapa langkah dari sang pendeta. Ia tidak langsung berbicara. Ia memandang sejenak wajah orang-orang di sekelilingnya. Para ulama yang menahan diri, masyarakat yang gelisah, dan pendeta yang berdiri dengan keyakinan penuh. Lalu dengan suara tenang dan nyaris terdengar ringan, ia berkata, "Jika berkenan, izinkan aku menyampaikan satu jawaban." Permintaan itu terdengar sopan, tanpa nada menantang. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat suasana berubah. Kerumunan mulai fokus. Sang pendeta mengangkat alisnya, menatap Abu Nawas dari ujung kepala hingga kaki. Dalam benaknya, ia tidak melihat ancaman. Yang ia lihat hanyalah seorang pria biasa yang tampaknya terlalu berani untuk maju. "Silakan," jawab pendeta itu singkat, dengan senyum tipis yang menyiratkan rasa meremehkan. Abu Nawas membalas senyum itu lalu melangkah sedikit lebih dekat. Ia tidak membawa kitab, tidak mengutip ayat, dan tidak pula mengangkat suara. Justru ketenangannya membuat orang-orang semakin penasaran. Para ulama memperhatikan dengan seksama. Mereka tahu, kemunculan Abu Nawas bukanlah kebetulan. Ia memilih saat yang tepat ketika emosi mulai memanas dan pikiran orang-orang mulai goyah. Dalam hati Abu Nawas tidak ada keinginan untuk mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran dapat disampaikan tanpa perdebatan panjang. Ia memahami bahwa kesombongan seringkali runtuh bukan oleh serangan keras, melainkan oleh cermin yang memperlihatkan logika seseorang pada dirinya sendiri. Sang pendeta masih berdiri dengan sikap percaya diri, yakin bahwa apapun yang akan dikatakan Abu Nawas tidak akan mengubah posisinya. Ia tidak menyadari bahwa beberapa detik berikutnya akan menjadi titik balik dari semua keyakinan yang ia bawa. Dan saat Abu Nawas akhirnya membuka mulut untuk menyampaikan jawabannya, seluruh kerumunan terdiam, menunggu sesuatu yang belum mereka duga sama sekali. Seluruh kerumunan menahan napas ketika Abu Nawas akhirnya berbicara. Tidak ada kata-kata panjang yang mengawali jawabannya. Ia justru memulai dengan sebuah pernyataan yang terdengar ringan, bahkan hampir seperti gurauan. Namun di balik nada santainya tersimpan perhitungan yang matang. "Wahai pendeta," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "jika menurutmu babi itu tidak seharusnya diharamkan, maka izinkan aku memelihara seekor babi di rumahmu." Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa penjelasan tambahan. Seketika kerumunan terkejut. Beberapa orang saling pandang, sebagian mengerutkan kening, mencoba memahami kemana arah pembicaraan ini. Tidak sedikit yang menahan tawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda.
Namun Abu Nawas tetap berdiri dengan wajah serius, seolah yakin sepenuhnya pada kata-katanya. Sang pendeta tampak terpaku sejenak. Ia jelas tidak menduga jawaban seperti itu. Dalam pikirannya, ia sedang bersiap menghadapi dalil, ayat, atau penjelasan panjang tentang hukum. Namun yang ia terima justru sebuah permintaan yang aneh dan tidak relevan. "Untuk apa?" tanya pendeta itu, berusaha menyembunyikan kebingungannya. Abu Nawas tersenyum tipis. "Agar aku dapat membuktikan bahwa babi itu memang layak dianggap seperti hewan lain. Jika tidak ada masalah dengan keberadaannya, tentu tidak ada keberatan jika ia tinggal di rumahmu." Kerumunan mulai menangkap arah permainan Abu Nawas. Suasana yang sebelumnya tegang berubah menjadi penuh rasa ingin tahu. Orang-orang mulai menyadari bahwa ini bukanlah lelucon. Abu Nawas sedang membuka pintu menuju jawaban dengan cara yang sangat berbeda. Bukan dengan menyerang, melainkan dengan mengajak lawan berpikir dari sudut pandangnya sendiri. Sang pendeta mencoba tertawa kecil. "Itu permintaan yang aneh," katanya. "Rumahku bukan kandang hewan." "Justru itu," jawab Abu Nawas lembut. "Jika engkau sendiri merasa rumahmu tidak pantas ditempati babi, mengapa engkau mempersoalkan ketika Tuhan menetapkan batas bagi manusia?" Kata-kata itu membuat kerumunan kembali terdiam. Beberapa orang mulai mengangguk perlahan. Abu Nawas tidak memaksa, tidak menuduh. Dia hanya mengajukan pertanyaan yang sulit dihindari. Sang pendeta mulai merasa tidak nyaman. Ia menyadari bahwa jawaban sederhana ini perlahan menggeser posisi perdebatan. Abu Nawas tidak sedang menjelaskan hukum, tetapi sedang membiarkan sang pendeta berhadapan dengan logikanya sendiri. Dan disitulah letak kekuatannya. Kerumunan kini menunggu lanjutan kata-kata Abu Nawas. Mereka belum mendengar kesimpulan apapun, namun satu hal sudah jelas. Jawaban yang tak terduga ini telah membuka jalan menuju sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang akan sulit dibantah dengan kata-kata semata. Setelah kalimat terakhir Abu Nawas melayang di udara, suasana kembali membeku. Sang pendeta belum sempat menjawab ketika Abu Nawas melangkah setengah langkah ke depan. Tatapannya tetap tenang, suaranya tetap rendah. Namun kali ini ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. "Baiklah," kata Abu Nawas perlahan. "Jika Anda keberatan memelihara babi di rumah Anda, izinkan saya bertanya lebih jelas lagi." Ia berhenti sejenak, memastikan semua mata tertuju padanya. "Apakah engkau bersedia tidur di satu ruangan dengan babi itu?" tanyanya. "Atau makan bersama di meja yang sama, menghirup bau dan kotorannya setiap hari? Apakah engkau masih merasa nyaman beribadah dalam keadaan seperti itu?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada menyerang. Justru karena ketenangannya, kata-kata tersebut terasa semakin berat. Kerumunan mulai bergeser gelisah. Beberapa orang tanpa sadar membayangkan apa yang ditanyakan Abu Nawas, dan rasa tidak nyaman pun muncul di wajah mereka. Sang pendeta menelan ludah. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Dalam benaknya, ia mencoba mencari jawaban yang aman. Jika ia menjawab iya, ia harus menyangkal perasaannya sendiri. Jika ia menjawab tidak, ia sedang menguatkan posisi Abu Nawas. "Aku tidak melihat kaitannya," jawab pendeta itu akhirnya, meski suaranya tak lagi setegas sebelumnya. Abu Nawas mengangguk pelan. "Justru disitulah kaitannya," katanya lembut. "Manusia diciptakan dengan fitrah, rasa jijik, rasa tidak nyaman, dan batas-batas alami. Jika sesuatu bertentangan dengan fitrah itu, bukankah wajar bila Tuhan melarangnya?" Kerumunan mulai memahami arah pembicaraan ini. Abu Nawas tidak menyebut hukum, tidak mengutip kitab suci. Ia hanya mengajak berpikir tentang hal yang paling dasar, perasaan manusia sendiri. Sang pendeta kini bukan lagi penanya, melainkan orang yang sedang diuji oleh pertanyaannya sendiri. Wajah pendeta berubah, kepercayaan dirinya mulai retak.
Ia menyadari bahwa setiap penolakan yang ia rasakan terhadap babi, bau, kebersihan, kenyamanan, semuanya justru menguatkan alasan larangan itu. Dan semakin ia berpikir, semakin sempit ruang untuk menghindar. Abu Nawas pun menutup dengan satu kalimat singkat. Jika manusia saja enggan hidup berdampingan dengan sesuatu yang menjijikkan baginya, mengapa engkau heran jika Tuhan yang Maha Mengetahui menetapkan batas demi kebaikan manusia? Kerumunan terdiam. Pertanyaan balik itu bukan sekedar kata-kata, ia adalah cermin. Dan di hadapan cermin itu, sang pendeta mulai melihat kelemahan logikanya sendiri tanpa perlu diserang sedikit pun. Wajah sang pendeta kini tak lagi setenang sebelumnya. Kerut di dahinya semakin jelas. Nafasnya terasa lebih berat, dan sorot matanya kehilangan keyakinan yang sejak awal ia pamerkan. Pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas terus terngiang di kepalanya, memaksanya berhadapan dengan perasaan yang selama ini ia abaikan. Kerumunan menunggu, sebagian dengan harap, sebagian dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Aku tentu tidak mau," seru sang pendeta akhirnya, dengan suara yang sedikit meninggi. "Babi itu kotor, menjijilkan, dan tidak pantas berada di dekat manusia." Kata-kata itu meluncur begitu saja, seolah keluar dari lubuk hati yang terdalam. Begitu diucapkan, sejenak ia terdiam. Ia baru menyadari bahwa jawabannya barusan bukanlah kemenangan, melainkan jebakan. Beberapa orang dalam kerumunan mulai saling pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang menahan senyum. Mereka mulai memahami kemana arah cerita ini akan berujung. Abu Nawas tidak langsung menanggapi. Ia membiarkan kata-kata sang pendeta menggantung di udara. Keheningan itu terasa lebih menekan daripada perdebatan keras. Sang pendeta mulai tidak nyaman. Ia mencoba memperbaiki ucapannya. "Maksudku, tidak pantas menurut kebiasaan," tambahnya cepat, seolah ingin menarik kembali kesimpulan yang telah ia lontarkan. Namun, sudah terlambat. Pernyataan itu telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Abu Nawas tersenyum tipis, bukan dengan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang melihat kebenaran mulai terungkap dengan sendirinya. "Kau bilang babi itu kotor dan menjijikan. Bukankah itu penilaian manusia? Dan bukankah Tuhan lebih mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi manusia?" Sang pendeta terdiam. Kali ini bukan karena menunggu giliran berbicara, melainkan karena pikirannya sedang berputar mencari celah. Namun setiap celah terasa tertutup oleh kata-katanya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa yang ia anggap sebagai argumen kuat justru menjadi bukti atas kebijaksanaan larangan itu. Kerumunan kini tak lagi pasif. Wajah-wajah mereka menunjukkan pemahaman. Mereka melihat bagaimana emosi sang pendeta yang keluar secara spontan justru mengungkap kebenaran yang ingin ia sangkal. Tanpa sadar, ia telah mengakui bahwa babi memang bertentangan dengan rasa nyaman dan kebersihan yang diinginkan manusia. Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak menekan, tidak mengejek. Ia tahu, saat seseorang mulai berbicara dengan emosi, sebenarnya ia sedang kehilangan kendali atas logikanya. Dan pada saat itulah, kebenaran paling mudah terlihat. Sang pendeta menunduk sesaat. Kepercayaan dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Ia tidak lagi berdiri sebagai penantang, melainkan sebagai seseorang yang baru menyadari bahwa jawabannya sendiri telah menjelaskan lebih banyak daripada yang ia maksudkan. Abu Nawas memandang sang pendeta dengan tatapan yang tenang, tanpa sedikit pun rasa ingin menang. Suasana di sekeliling mereka terasa begitu hening, seolah seluruh Baghdad menahan napas menunggu kelanjutan kata-katanya. Inilah saat yang menentukan, bukan hanya bagi perdebatan itu, tetapi juga bagi pemahaman banyak orang yang menyaksikannya. "Engkau barusan menjawab dengan jujur," ujar Abu Nawas pelan. "Dan kejujuran itulah yang menjawab pertanyaanmu sendiri." Sang pendeta mengangkat wajahnya perlahan.
Ia tidak memotong, tidak membantah. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, ia memilih mendengar sepenuhnya. Engkau mengatakan babi itu kotor, menjijikkan, dan tidak pantas berada dekat manusia. Lanjut Abu Nawas. Jika manusia saja, dengan akalnya yang terbatas, mampu merasakan hal itu, maka bagaimana dengan Tuhan yang Maha mengetahui segala yang tampak dan tersembunyi? Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada menggurui. Justru kesederhanaannya membuatnya semakin tajam. Abu Nawas tidak sedang menyudutkan, melainkan mengajak merenung. Kerumunan mulai mengangguk perlahan. Mereka merasakan bahwa jawaban ini bukan serangan, melainkan penjelasan yang menenangkan. Tuhan tidak mengharamkan sesuatu karena membenci ciptaannya. Larangan bukanlah penghinaan, melainkan perlindungan. Seperti seorang ayah yang melarang anaknya bermain dengan api, bukan karena membenci api, tetapi karena mencintai anaknya. Sang pendeta menunduk. Analogi itu sederhana, namun sulit disangkal. Tidak ada dalil yang perlu dipatahkan. Tidak ada istilah rumit yang bisa diperdebatkan. Semua kembali pada logika dasar dan kasih sayang. Abu Nawas menambahkan, jika sesuatu bertentangan dengan kebersihan, kesehatan dan fitrah manusia, maka larangan adalah bentuk rahmat. Dan rahmat tidak selalu terasa manis bagi hawa nafsu, tetapi selalu baik bagi kehidupan. Kerumunan kini benar-benar sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada gerakan. Semua mata tertuju pada sang pendeta. Ia berdiri kaku, seolah beban besar baru saja jatuh dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat larangan sebagai kelemahan ajaran Islam, melainkan bentuk kebijaksanaan yang selama ini ia abaikan. Abu Nawas pun mengakhiri dengan satu kalimat singkat namun menggetarkan. Bukan Tuhan yang perlu dipertanyakan, melainkan kesediaan kita untuk memahami hikmahnya. Kalimat itu melayang di udara, dan bersamanya, semua kesombongan yang tadinya teguh runtuh. Sang pendeta tak lagi mencari kata-kata untuk membantah, karena ia tahu tak ada lagi yang bisa dibantah. Setelah kalimat terakhir Abu Nawas terucap, waktu seolah berhenti bergerak. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan. Bahkan napas kerumunan pun terasa tertahan. Sang pendeta berdiri mematung, menatap ke satu titik tanpa benar-benar melihat apapun. Kata-kata yang barusan ia dengar masih bergema di kepalanya, menabrak satu demi satu keyakinan yang sejak tadi ia bangun dengan penuh kepercayaan diri. Ia membuka mulut, berniat menjawab, namun tidak satu pun kata keluar. Semua argumen yang semula tampak kuat, kini terasa rapuh. Setiap jawaban yang ingin ia ucapkan, justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa diam bukanlah pilihan, melainkan kenyataan yang tak bisa dihindari. Kerumunan memperhatikan dengan seksama. Wajah-wajah yang tadinya tegang, kini berubah menjadi tenang. Mereka melihat bukan kemenangan yang dirayakan, melainkan kebenaran yang menemukan jalannya sendiri. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah kesadaran bersama bahwa kebijaksanaan tidak selalu muncul dalam bentuk suara keras. Sang pendeta menundukkan kepala perlahan. Gerakan itu sederhana, namun penuh makna. Bukan sebagai tanda kalah secara lisan, melainkan pengakuan batin bahwa ia telah salah memahami sesuatu yang penting. Ia datang untuk menguji, namun justru diuji oleh logikanya sendiri. Ia datang dengan niat menggoyahkan, namun malah digoyahkan. Dalam hatinya muncul perasaan asing, bukan marah, bukan kecewa, melainkan keheningan yang memaksa untuk merenung. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mempertanyakan larangan, hingga lupa mempertimbangkan kasih sayang di baliknya. Ia mencari celah dalam hukum, tanpa mencoba memahami hikmah di balik hukum itu sendiri. Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang.
Ia tidak memanfaatkan momen itu untuk menekan atau mempermalukan. Baginya, diamnya sang pendeta sudah cukup menjadi jawaban. Ia tahu kemenangan sejati bukanlah ketika lawan kalah bicara, melainkan ketika hati seseorang terbuka untuk berpikir kembali. Beberapa orang dalam kerumunan meneteskan air mata, bukan karena harus semata, tetapi karena mereka menyaksikan bagaimana kebijaksanaan bekerja tanpa kekerasan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya logika yang jujur dan hati yang tenang. Sang pendeta menarik napas panjang. Ia tidak berkata apa-apa, dan justru dalam diam itulah pelajaran terbesar hari itu tersampaikan dengan sempurna. Setelah keheningan panjang yang menyelimuti kerumunan, Abu Nawas kembali berbicara. Kali ini bukan untuk menjawab atau membantah, melainkan untuk menuntun pikiran semua orang pada pemahaman yang lebih dalam. Suaranya tetap lembut, seolah tidak ingin merusak suasana hening yang telah membuka banyak hati. Seringkali, kata Abu Nawas perlahan, orang-orang melihat larangan sebagai beban, bukan sebagai perlindungan. Ia memandang orang-orang di sekitarnya, memastikan kata-katanya tidak hanya didengar, tetapi juga direnungkan. Padahal, lanjutnya, setiap larangan memiliki hikmah yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Tidak semua yang diharamkan itu buruk bentuknya, tetapi bisa jadi buruk akibatnya. Kerumunan menyimak dengan penuh perhatian. Abu Nawas tidak menyebut babi secara khusus lagi. Ia justru mengangkat pembahasan ke tingkat yang lebih luas, tentang cara manusia memandang aturan Tuhan. Ia menjelaskan bahwa akal manusia memang mampu menilai, tetapi penilaiannya seringkali terbatas oleh waktu, kebiasaan, dan kepentingan. Manusia menilai sesuatu dari apa yang tampak hari ini, ucapnya. Sementara Tuhan menetapkan hukum dengan melihat dampak jangka panjang bagi tubuh, jiwa, dan kehidupan manusia. Kata-kata itu membuat banyak orang mengangguk. Mereka mulai menyadari bahwa larangan bukanlah tanda ketidakpercayaan Tuhan kepada manusia, melainkan bentuk kasih sayangnya. Abu Nawas mengibaratkan syariat seperti pagar di tepi jurang. Pagar itu mungkin terasa membatasi, tetapi justru itulah yang mencegah manusia terjatuh. Sang pendeta yang masih berdiri tertunduk mendengarkan tanpa menyelah. Tidak ada lagi sikap menantang. Kini ia menyimak seperti seorang murid yang sedang belajar. Dalam hatinya, perlahan tumbuh pemahaman baru bahwa tidak semua kebenaran harus diperdebatkan. Sebagian cukup direnungkan. Abu Nawas menutup penjelasannya dengan kalimat yang sederhana namun dalam maknanya. Ketika Tuhan melarang sesuatu, Dia tidak sedang mengurangi kenikmatan manusia. Dia sedang menjaga manusia dari sesuatu yang tidak ia sadari. Suasana menjadi lebih hangat. Ketegangan yang sejak awal terasa, kini berganti dengan ketenangan. Orang-orang tidak lagi fokus pada siapa yang menang atau kalah, melainkan pada pelajaran yang mereka peroleh. Hari itu, mereka tidak hanya menyaksikan kecerdasan Abu Nawas, tetapi juga memahami bahwa hikmah terbesar seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang awalnya terasa sulit diterima. Sang pendeta masih berdiri di tempatnya, namun sikapnya telah berubah sepenuhnya. Jika sebelumnya ia datang dengan dada membusung dan tatapan menantang, kini bahunya sedikit merunduk, seolah memikul beban pemikiran yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Kata-kata Abu Nawas tidak hanya berhenti di telinganya, tetapi meresap perlahan ke dalam hatinya. Ia menatap kerumunan di sekelilingnya. Wajah-wajah itu tidak lagi memancarkan permusuhan atau emosi. Yang ia lihat justru ketenangan, bahkan penerimaan. Tidak ada yang menertawakannya, tidak ada yang mencemoohnya. Ia merasa heran. Mengapa orang-orang yang baru saja ia tantang tidak menunjukkan rasa puas atas kebungkamannya? Dalam diam itu, sang pendeta mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah selama ini ia benar-benar mencari kebenaran atau sekadar ingin membuktikan bahwa dirinya paling benar? Ia menyadari bahwa banyak pertanyaan yang ia lontarkan bukan lahir dari keingintahuan yang tulus, melainkan dari keinginan untuk menang dalam perdebatan. Dan hari itu,
keinginan itulah yang justru runtuh. Ia teringat bagaimana Abu Nawas tidak pernah meninggikan suara, tidak sekalipun merendahkan martabatnya. Tidak ada sindiran kasar, tidak ada kemenangan yang dipamerkan. Semua disampaikan dengan tenang, seolah memberi ruang bagi siapapun untuk berpikir tanpa merasa terpojok. Sikap itulah yang perlahan melunakkan hatinya. Sang pendeta menarik nafas panjang. Dalam hatinya, ia mulai mengakui satu hal penting, bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari gelar atau jabatan keagamaan. Terkadang ia hadir melalui kesederhanaan dan ketulusan. Ia mulai memahami bahwa larangan dalam agama Islam bukanlah bentuk kekakuan, melainkan aturan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang manusia. Tanpa banyak bicara, sang pendeta itu mengangguk perlahan ke arah Abu Nawas. Anggukan itu bukan sekadar isyarat sopan santun, tetapi pengakuan atas pelajaran yang baru saja diterimanya. Kerumunan orang menyaksikan momen itu dengan penuh emosi. Mereka tahu bahwa sesuatu telah berubah, bukan dari luar, tetapi di dalam hati seseorang. Abu Nawas membalas anggukan itu dengan senyum kecil. Tidak ada kesombongan, tidak ada kepuasan yang berlebihan. Baginya, satu hati yang tersentuh lebih berharga daripada 1000 kemenangan dalam debat. Hari itu, tanpa pengumuman besar atau janji-janji, sebuah kesadaran telah tumbuh. Dan kesadaran itulah yang menjadi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang makna kebenaran, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Perlahan, kerumunan mulai beranjak meninggalkan tempat itu. Percakapan yang semula penuh ketegangan, kini berganti dengan bisik-bisik ringan. Bukan untuk memperdebatkan, melainkan untuk merenungkan. Sang pendeta tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia berdiri sendiri, tenggelam dalam pikirannya, sementara para ulama dan masyarakat Baghdad kembali melanjutkan aktivitas mereka dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Abu Nawas tidak menunggu pujian atau ucapan terima kasih. Ia melangkah pergi dengan langkah ringan, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah bagian kecil dari keseharian hidupnya. Beberapa orang memperhatikannya dari kejauhan. Ada yang ingin menghampiri, ada pula yang sekadar memandang dengan rasa hormat yang tumbuh diam-diam. Namun, Abu Nawas tidak menoleh. Ia tahu hikmah yang sesungguhnya tidak membutuhkan sorotan. Di sepanjang jalan, Abu Nawas merenung singkat. Ia bersyukur karena percakapan hari itu tidak berubah menjadi pertengkaran. Ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri ketika disampaikan dengan niat yang bersih dan cara yang lembut. Baginya, keberhasilan bukanlah saat lawan terdiam, melainkan saat hati manusia terbuka untuk memahami. Sementara itu, sang pendeta masih berdiri mematung beberapa saat, lalu perlahan berbalik arah. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun langkahnya tidak lagi sama seperti saat ia datang. Ada kehati-hatian, ada kerendahan, dan ada benih pemikiran baru yang mulai tumbuh. Ia tidak membawa pulang kemenangan, tetapi membawa pulang pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berharga. Hari itu, Baghdad kembali seperti biasa. Namun bagi mereka yang menyaksikan kejadian tersebut, sesuatu telah berubah. Mereka belajar bahwa kecerdasan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan banyaknya kata, dan kebijaksanaan tidak pernah lahir dari kesombongan. Abu Nawas telah mengajarkan pelajaran besar tanpa ceramah panjang, cukup dengan ketenangan dan logika yang jujur. Langkah Abu Nawas semakin menjauh, senyumnya tetap terukir tipis. Ia tidak tahu siapa yang akan mengingat namanya, namun ia yakin satu hal, selama kebenaran disampaikan dengan hikmah, ia akan selalu menemukan tempat di hati manusia. Dan di sanalah kisah hari itu berakhir, bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan ketenangan yang mendalam dan pelajaran yang abadi. Dari kisah Abu Nawas hari ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan suara keras atau perdebatan yang memanas. Kebijaksanaan justru lahir dari ketenangan, kejujuran, dan kemampuan memahami sudut pandang orang lain. Larangan dalam agama bukanlah bentuk kebencian atau pembatasan tanpa makna.
melainkan wujud kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya agar terhindar dari keburukan yang seringkali tidak kita sadari. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kecerdasan sejati bukan tentang menjatuhkan lawan, tetapi tentang membuka hati dan pikiran. Abu Nawas tidak menang karena mempermalukan, melainkan karena ia mengajak berpikir dengan logika sederhana dan penuh hikmah. Inilah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa dalam berdialog, sikap rendah hati dan niat yang tulus jauh lebih berharga daripada keinginan untuk menang. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Abu Nawas ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersikap bijak, sabar, dan menggunakan akal serta hati dalam mencari kebenaran. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar kebaikan dari cerita ini bisa terus mengalir dan menjangkau lebih banyak hati. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita penuh hikmah yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.